Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin Rasulullahi rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat istiqomah atau nikmat iman. Sehingga dengan nikmat itu mengantarkan kita hadir kembali ke rumah Allah yang penuh rahmat ini dalam rangka takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kiranya ibadah Jumat yang senantiasa kita lakukan tidak hanya sebatas kebiasaan kita atau rutinitas kita di setiap Jumatnya, tapi mampu membuat perubahan dalam hidup dan kehidupan kita, menjadikan diri kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan berusaha yang akan datang lebih baik dari hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa dalam arti yang sesungguhnya kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini di dalam hati kita, kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Aktivitas atau pekerjaan apapun yang kita lakukan sesuai dengan profesi yang kita emban, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan nilai iman dan takwa dalam diri kita. Bahwa iman yang ada dalam diri kita itu kadangkala naik dan kadangkala menurun, disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah ujian hidup yang kita hadapi. Setiap kita pasti diuji. Tetapi bagaimana kita menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya Allah melihat kualitas iman yang ada dalam diri kita. Ketika kita diuji ada perasaan galau, perasaan gelisah, ada ungkapan tidak menerima terhadap ujian, berburu sangka kepada sesama, atau apalagi lebih lagi berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan ujian yang dihadapi dengan ujian yang dihadapi oleh orang lain, maka ketika itu iman kita menurun. Tapi tatkala kita diuji oleh Allah, kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuan manusia untuk menggunakan ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa usahaha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Al-Baqarah 286. Apalagi sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa ungkapan iman yang ada dalam diri kita tidak hanya sebatas ungkapan lisan kita, tetapi sebuah ungkapan yang didahului dengan berbagai macam ujian. Ahasiban nasu aidraku yakulu amana wahum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Janganlah dengan mudah kamu mengira mengatakan beriman sementara kamu tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menerima ujian itu dengan ikhlas, sabar dan lapang dada, meyakini segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan akan ada hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita, maka posisi iman kita meningkat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah saat ini kita berada di 30 Januari 2026 atau bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447. Maka sebelumnya tentu kita sadar betul bahwa sebelum datangnya Sya'ban ada bulan Rajab yang diagungkan. Dan pada akhirnya insya Allah setelah Sya'ban kita akan bertemu pada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Maka doa yang selalu kita panjatkan ketika kita memasuki bulan Rajab,
Allahumma barik lana Rajab wa Sa'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Peristiwa yang sangat bersejarah yang meletakkan tonggak pondasi ibadah kita sebagai seorang umat Islam. Dilaksanakan di bulan Rajab, yakni pada tanggal 27 Rajab, di mana peristiwa yang bersejarah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diberangkatkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat, adalah sebuah peristiwa yang harus kita yakini dengan pendekatan keimanan. Karena perjalanan pada malam hari dengan waktu yang cepat, dengan jarak tempuh yang sangat luar biasa, tidak mungkin diterima dengan akal sehat. Sebuah peristiwa yang spektakuler yang tidak akan mungkin diterima oleh akal sehat dengan logika kita berpikir. Tapi pendekatan keimanan yang harus kita lebih dahulukan. Karena sesungguhnya ketika Allah berkehendak terhadap segala sesuatunya, maka sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, tapi mungkin menurut Allah, maka itu akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, begitu juga dengan hidup dan kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup dan kehidupan kita. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ketika Allah ingin mengambil amanah itu, dengan semudahnya Allah untuk mengambilnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita saat ini berada di bulan Sa'ban dan akhirnya insya Allah kita akan dipertemukan di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan dipertemukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kalau dalam hitungan hari kita tidak akan berapa lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang insya Allah menurut hitungan hisab, Ramadan akan jatuh pada tanggal 18 Februari 2027. Ma'asyiral muslimin, semuanya dalam kondisi yang semuanya yang bisa dihitung. Perjalanan manusia atau pergerakan matahari dan bulan, atau yang lebih kita sebut dengan gerhana matahari dan gerhana bulan, itu bisa dihitung. Tetapi barangkali kalau kita merajuk kepada hasil dari ru'yat, tentu kita harus menunggu sidang isbat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, orientasi kita adalah kebahagiaan. Maka orientasi hidup, atau yang lebih dikenal dengan istilah futuristik, ada 3 kategori. Yang pertama, orientasi manusia hanya untuk kepentingan dunia saja. Ada orientasi manusia yang hanya mementingkan akhirat, dunia diabaikan. Yang ketiga yang lebih sempurna adalah orientasi seorang manusia untuk dunia dan untuk akhirat. Karena sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara tujuan hidup kita di dunia dan tujuan hidup kita di akhirat. Ikmal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Maka motivasi spirit yang disampaikan untuk kita senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi kita jangan lupa bahwa sesungguhnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Ma'asyiral muslimin, dari aktivitas yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan orientasi kita untuk kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang utama adalah kebahagiaan di akhirat, dengan tidak kita meninggalkan kebahagiaan di dunia. Oleh karena perlu kita menyeimbangkan antara kebutuhan hidup di dunia dan kebutuhan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, melalui mimbar yang mulia ini, Khatib ingin menyampaikan beberapa kiat yang bisa kita lakukan dalam rangka mencapai kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita bangun kebiasaan bersyukur. Karena di balik dari rasa syukur itu ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya apa yang kita diterima ini tidak hanya Allah akan lipat gandakan semasa kita di dunia ini,
Tetapi apa yang Allah karuniakan semasa kita hidup dunia ini akan menjadi jembatan untuk kita mendapatkan kebahagiaan sungguhnya di akhirat. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan ditambah. Tetapi ketika umatku kufur, kata azab neraka itu amat pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Banyak kisah yang dapat kita baca. Betapa seseorang yang dengan kekayaan yang sangat luar biasa, dengan kekuasaan yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah kita mencatat ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dengan keangkuhan dan kesombongannya, maka Allah tarik karunia itu dan pada akhirnya menjadi hamba yang jelata, hamba yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit manusia diuji dengan berbagai macam kenikmatan, lalu ia bisa merasakan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya begitu juga ketika manusia diuji dengan berbagai macam kesusahan, ia juga bersyukur kepada Allah. Tetapi barangkali yang lebih banyak ketika manusia diuji dengan kesusahan, ia selalu senantiasa ingat kepada Allah. Tetapi ketika ia diuji dengan berbagai macam kesenangan, kenikmatan, popularitas, menyebabkan seseorang itu takabur, menyebabkan seorang itu sombong. Ma'asyiral muslimin, kebiasaan yang kedua yang harus kita bangun adalah kebiasaan untuk kita senantiasa berpikir positif. Kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka. Karena pada akhirnya ada sebuah kekuatan yang luar biasa ketika kita selalu menanamkan prinsip berbaik sangka kepada seseorang. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kita harus membiasakan membangun rasa empati. Bahwa sesungguhnya kita antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu diibaratkan dengan sebuah bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagian menguatkan bangunan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentu harus kita bangun prinsip bahwa ketika kita ada perasaan baik kepada seseorang, maka insya Allah akan membalas perasaan baik itu. Ada perasaan kita merasakan duka yang diderita oleh saudara-saudara kita, maka dengan mudahnya kita mengeluarkan bantuan dalam bentuk donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kebiasaan selanjutnya yang harus kita bangun agar hidup kita bahagia tidak hanya dunia tetapi juga akhirat adalah kita membiasakan mendahulukan yang lebih penting atau skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Tidak sedikit ma'asyiral muslimin, hari ini banyak yang kita hanya mendahulukan ibadah-ibadah sunat yang mungkin tidak jelas tuntunan, tetapi kita meninggalkan atau melalaikan ibadah wajib. Kita duduk untuk datang, kita bertadarus, bahkan mungkin dalam bentuk lain kegiatan yang kita lakukan, dalam bentuk kematian misalnya. Lalu kita melalaikan ibadah salat isya kita. Maka hal ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang menjadi skala prioritas itu harus kita dahulukan. Mana yang wajib lalu kita mendahulukan yang wajib. Dan mana yang sunat harus kita kerjakan kemudian. Di dalam fikih Islam disebut dengan istilah fikih al-awwaliyat atau fikih prioritas. Termasuk dalam urusan-urusan yang lain kita juga harus mendahulukan hal-hal yang skala prioritas dibandingkan dengan hal-hal yang tidak menjadi skala prioritas. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kebiasaan yang harus kita bangun agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat adalah kebiasaan kita untuk selalu menabur benih kebajikan. Jadikan diri kita ini adalah sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dengan benih kebajikan yang kita tanam, mudah-mudahan apa yang kita tanam itu akan membuahkan hasil dan pada akhirnya
kita akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang kita lakukan. Maka dalam posisi kita bisa mengambil sebuah kebijakan, atau dalam posisi kita bisa membantu seseorang, maka pasanglah prinsip dalam hidup dan kehidupan kita, yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan dipersulit. Mudah-mudahan ketika kita mempermudah orang dalam berbagai macam urusan, kita dipermudah juga oleh Allah dan keluarga kita, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu warghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin Rasulullah rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum ahda'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safahu prati minan nari fa ankazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin lil muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajan. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbawna sirara. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma inna afun karim tuhibbul fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa saril akibati wa su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukul wa na'udzubika min daramakarrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa zkuruni yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.